Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. Morning, Miss. Me again with Miss Monica. How are you today? I'm fine, Miss. How about you, Miss? How about you? Great, thank you. Okay, before we start our class today, I will call the roll. So if I call your name, please say present. Triyasih Darmayanti, Present, Miss. Zuraidawati, Present, Miss. Rizka Christine, Present, Miss. Marianawati, Present, Miss. Diana, Present, Miss. Miranti, Miranti. Okay, there is no Miranti. Widya. Widya. Present, Miss. That's right. Okay. Ada yang namanya belum Miss panggil? Sudah semua ya? Okay, today we will learn about... Sebentar ya, Miss share screen. Can you see my screen? Yes, Miss. Yes. Okay. That's right. Today we will learn about this. Please, two students help me to read this dialogue. Coba Zuraidawati dan Mariana boleh bantu Miss. Baik, Miss. Baik, Miss. Siapa yang mau jadi Siti? Me. Oke, Marianawati, please start. Why are you looking so sad? Zurai. Zuraidawati, Yes, Miss. please. Okay, I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Ah, people like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I'm of the opinion that no one has any right to hurt or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Hey, stop. You are getting too serious. Yes, you should be serious about it as well. I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. If you can bullying in any way, shape or from its mean, you are taking part in whether it's directly or indirectly by being silent. Okay, Miss. Miss, suaranya belum dibuka, Miss. Nggak kedengaran. Sorry, class. So, guys, what do you think about this dialogue?
Apa sih yang dibahas di dialog ini? Ada yang tahu? Memberi pendapat tentang bullying, Miss. That's right. Jadi siapa yang menyampaikan pendapatnya di sini? Ada yang tahu? Siapa yang pertama? And Jane. Jane, Miss. Oke. Siti kayaknya. Jane ya, benar. Di sini Jane menyampaikan pendapat bahwa dia tadi membaca artikel tentang bullying. Oke. Nah, di sini Siti tidak menyetujui pendapat apa yang disampaikan oleh Jane tentang bullying. Katanya Jane itu berlebihan mikirnya. Di sini kita bisa lihat, I don't agree with you. Ini berarti si Siti tidak setuju dengan pendapatnya si Jane. Nah, so today guys, we will learn about giving opinion, agree and disagree. Okay, please, Diana, help me to read. Diana, are you here? All right. Yes, I'm here. Opinions. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Oke, thank you Diana. Nah, jadi pendapat itu adalah cara kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan tentang sesuatu ataupun seseorang. Nah, dalam kita menyampaikan pendapat, we should have reason. Harus ya. Kita harus mempunyai alasan. Apa sih alasan kita tidak menyetujui pendapat orang lain? Kita bisa saja setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain, but you should have reason. Jika kalian tidak menyetujui pendapat teman kalian, kalian sampaikan kenapa kalian tidak setuju. Jangan tiba-tiba, I don't agree with you. Terus teman kalian nanya, what is your reason? Apa alasan kamu tidak menyetujui alasan pendapat saya gitu? Terus kalian diam, apakah teman kalian menerima itu? Tentunya tidak. Saya yakin kalian pernah debate, ya kan? Kalian pernah nggak sih disuruh guru-guru yang lain itu berdebat tentang suatu pendapat? Pernah nggak? Pernah, Miss. Pernah ya? Pernah. Nah, di dalam kita debat, kita harus mempunyai alasan yang kuat. Begitu juga dengan menyampaikan pendapat, serta agree or disagree with an opinion. Oke. Nah, di sini Miss akan menyampaikan beberapa pendapat. Seperti di sini yang pertama, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Itu menurut boy. But girl-nya berpendapat, I don't agree with you. Harry Potter movies are just operated. Jadi si cewek ini tidak setuju dengan pendapatnya si boy. I don't agree with you. Ini tandanya cara kita menyampaikan bahwa kita tidak setuju dengan pendapat seseorang. I don't agree with you. Nah, alasannya apa? Harry Potter movies are just operated. Jadi menurut si cewek magicnya itu berlebihan, nggak masuk akal gitu. Itu alasannya kenapa dia tidak setuju dengan pendapat si cowok. Nah, lalu si cowoknya bilang, I like playing tag because it is so much fun. Dia menyampaikan pendapatnya, I like playing tag. Terus si ceweknya bilang, I don't like playing tag. Kenapa? Because people end on fighting. I don't like playing tag. Ini
Tandanya si cewek itu tidak setuju dengan pendapatnya si boy ini tadi. Lalu si girl-nya ini menyampaikan pendapatnya. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Lalu kira-kira si cowok ini setuju nggak dengan pendapatnya si cewek? Ada yang bisa jawab di sini? Dari dialog si cowok ini, I agree with that. Ini tandanya setuju apa enggak? Setuju, Miss. Setuju, karena di sini I agree. Nah, cara kita menyampaikan bahwa kita setuju dengan pendapat seseorang itu bisa menggunakan expression I agree with what you are saying. But have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Ada yang kurang paham di sini cara menyampaikan pendapat kita? Apakah ada yang tidak mengerti? Oke, Miss anggap sudah mengerti semuanya ya. Next. Nah, opinions can be expressed in the ways given below. Personal point of view. These expressions are used to show personal points of view. Jadi, cara kita menyampaikan pendapat itu bisa dengan berbagai macam ekspresi. Jadi tidak harus in my opinion. Jadi tidak harus in my opinion terus gitu. Kita bisa menggunakan to my mind, by this I mean, like that. In my experience. Ya, jadi ini beberapa expression untuk menyampaikan pendapat kita. Oke, next. Miranti. Oke. Next. Sorry. Okay, next. Did you know you can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion? Jadi kita di dialog tadi itu kita telah melihat ya bagaimana caranya kita menyampaikan setuju atau tidak setujunya terhadap pendapat seseorang. Nah, di sini ada beberapa expression bagaimana cara kita menyampaikan bahwa kita setuju dengan suatu pendapat. These are some of the expression used to express agreement with an opinion. Jadi kita bisa menggunakan this is absolutely right. I agree with this opinion. I could not agree more. I agree with what you are saying, but have you ever blah blah blah. Sampaikan ya pendapatnya di sini. Terus of course. Ini of course juga termasuk bahwa kita setuju dengan pendapat seseorang. Of course gitu. Terus sampaikan alasan kalian kenapa setuju. Terus I agree, I never thought about that. Neither do I. That's good point. And I think so too. Sebenarnya masih banyak ya expression yang bisa kita sampaikan ketika kita setuju dengan suatu pendapat, tetapi ini ada beberapa expression yang bisa Ananda gunakan untuk menyampaikan pendapat Ananda kepada seseorang. Next, jika kita bisa setuju dengan pendapat seseorang, maka kita bisa sebaliknya, bisa tidak setuju. These are the expression used to express disagreement with an opinion. Like, I'm sorry, I don't agree with you. Berarti kita menyangkal bahwa kita tidak setuju dengan pendapat teman kita. Atau,
I think you are wrong. Lalu sampaikan bahwa yang benarnya gini loh, menurut saya gini loh, tidak seperti yang kamu sampaikan gitu. Terus misalnya gini, si A bilangnya gini, I think my cat so cute. Jadi dia bilang kucingnya lucu gitu. Tapi si B, dikarenakan dia tidak menyukai kucing, dia bilang, I disagree with you. Jadi dia nggak suka, dia nggak setuju dengan pendapat kamu bahwa kucing itu lucu karena mungkin alasannya karena si B ini pernah loh dicakar kucing sampai berdarah, makanya dia nggak suka kucing. Seperti itu ya. Nah, next. Di dalam kita menyampaikan pendapat, baik itu setuju atau tidak setuju, kita mempunyai 3 aspek, yaitu subjek, verb, dan objek. Nah, di sini contohnya, I agree with what you are saying. I di sini sebagai subjek, agree sebagai verb, dan with what you are saying itu sebagai objek. Lalu di selanjutnya boleh Ananda tambahkan alasan Ananda tadi. Mengerti? Ngerti, Miss. Oke. Mengerti, Ini Miss. bisa Ananda lihat ya, apa-apa aja subjeknya yang bisa Ananda pakai, lalu verbnya, lalu objeknya. Ini contoh-contohnya. Next. Nah, ini example of how to agree and disagree with an opinion. Jadi statementnya di sini, smoking should be banned in public places. Jadi di sini ada yang agree and disagree with this statement. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dari statement yang pertama. Yang agree-nya bilang, I totally agree that smoking should be banned in public places. Ini agree. I di sini sebagai subjek, totally agree sebagai apa tadi? Verb, Miss. Verb. Lalu that smoking Sebagai objek, Miss. Nah, itu ya. Begitu juga dengan disagree. I am sorry, but I tend to disagree with you on this. I di sini sebagai subjek. Am di sini sebagai verb ya. Sorry, but I tend di sini sebagai objek. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Rumusnya sama ya, subjek, verb, dan objek ya. Nah, di sini Miss minta, kan kita ada 8 orang nih di kelas. Miss minta kalian cari pasangan kalian, jadi 2 orang, 2 orang. Lalu kalian bikin statement, 2 statement. Jadi misalnya di sini Triasih bersama Zurai. Zurai menyampaikan 1 statement dan Triasih menyampaikan 1 statement. Dari statementnya Zurai, apakah Triasih setuju atau enggak? Jika tidak setuju, tulis apa alasannya. Paham? Begitu juga sebaliknya. Apakah paham semuanya? Paham, Miss. Right. I will give you 20 minutes to do your exercise. Okay, you can start from now. Okay, thank you. The time is up. Apakah ada pertanyaan tentang tugas kalian? Ada yang sulit enggak dari tugas kalian yang udah Miss kasih tadi? Ada yang sulit? Miss rasa setelah Miss lihat apa yang kalian kerjakan itu nggak ada yang sulit ya.
Miss percaya kalian paham semua ya tentang giving opinion ataupun agree and disagree. Oke, waktu kelas kita tinggal 5 menit. Sebelum Miss tutup kelasnya, Miss akan kasih kalian PR untuk next meeting. Ananda semua bisa lihat share screen-nya? Atau masih di PowerPoint yang tadi? Iya, Miss, masih di Masih di pertanyaan tadi, PowerPoint ya. Miss. Oke, sebentar ya. Sebentar. Nah, jadi ini ya. Udah bisa lihat? Ini untuk PR kalian, nanti Miss akan share ke grup kelas. Di sini poin A, drag the word in box and drop to the box in conversation to complete the dialogue. Jadi di sini ada dialog antara James dan Peter. Untuk melengkapi dialog di sini, Ananda bisa menyesuaikan kalimat-kalimat di kotak hitam ini, lalu Ananda turunkan ya di dialognya yang sesuai menurut Ananda. Apakah paham semuanya? Paham, Miss. Nah, lalu di poin B di sini, Ananda diminta fill in the blanks using the opinion expression given in the box below. Jadi lengkapi sentence di sini dengan kata-kata yang ada di box. Sama ya seperti yang tadi, cuma yang tadi melengkapi dialog, sedangkan yang di sini melengkapi sentence. Itu aja. Ada pertanyaan tentang tugas? Jika Tidak, Miss. Nah, jika tidak ada di sini, Miss coba Miss minta Marianawati menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang giving opinion dan agree and disagree. Apa sih giving opinion itu? Apa yang tadi didapatkan setelah Miss jelaskan? Baik, Miss, sebentar ya. Oke. Nah, Marianawati udah bisa atau teman-teman lain ada yang bisa bantu apa sih yang tadi Miss jelaskan? Opinion itu apa? Triasi mungkin bisa bantu temannya. Atau yang lain bisa bantu temannya, Zuraidawati. Ya, Miss. Apa itu opinion? Bisa menyimpulkan nggak apa yang telah kita pelajari hari ini? Opinion itu kayak teks yang mengungkapkan kayak pendapat gitu, Miss. Setuju atau enggaknya gitu. Setuju atau enggaknya sama statement yang orang katakan.
Baik. Itu ya, Miss. Ya, benar. Jadi opinion itu cara kita menyampaikan pendapat kita ya. Lalu kita bisa setuju atau tidak sama statement atau opinion orang lain. Begitu ya. Nah, thank you so much guys for your nice attention. I hope you will attend in next week. Ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Saya harap kalian bisa bergabung lagi di kelas saya dan PR-nya selesai ya untuk minggu depan. Oke, thank you so much. And thank you for your participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke. Oke.